Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama kita mengerjakan latihan subbab C Matematika Peminatan kelas 10 buku Irama Widya. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya, berarti kita ke nomor 4. Nah, di sini kita tuh belajar bareng-bareng, belajar bersama. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau ada sesuatu yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut aja ke soalnya. Soal yang pertama yaitu yang 4A ya. Tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan eksponen berikut. Nah, di sini soalnya tuh 5 pangkat X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 125. Nah, di sini bilangan pokoknya tuh belum sama. Ini 5, kemudian di sini 125. Tapi si 125 ini kita bisa rubahnya menjadi 5 pangkat 3. Berarti di sini kita tulis 5 pangkat X kuadrat kurangi 2X sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian langsung kita tinggal pangkatnya saja. X kuadrat min 2X sama dengan 3. Nah, ini pindah ruas. Berarti X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0. Ini kenapa kurangi 3? Karena tadi di kanan itu 3-nya tuh positif. Kita pindah ke kiri berarti jadi negatif. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Kalau mencari nilai X dari persamaan kuadrat itu, kita cari perkalian yang hasilnya itu adalah C-nya. C itu adalah unsur yang tidak memiliki variabel. Jadi dia tidak ditempeli oleh X atau X kuadrat. Sama dengan minus 3. Kemudian apabila dijumlah, hasilnya itu adalah koefisien dari X atau B-nya, min 2. Gitu. Kenapa disebut B dan disebut C? Nah, ingat persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini maksud saya. Nah, di sini ada min 3 sama 2. Berarti berapa? Ini bisa ya, 1, 3, 1, 3. 1 kali 3, 3. Tapi mintanya tuh min 3. Oh, berarti salah satu ada yang negatif. Tapi gimana? Negatifnya 1 atau 3-nya? Kita lihat nih, hasil penjumlahannya itu adalah negatif. Oh, berarti yang negatif itu adalah yang besar. Berarti di sini kita dapat X dapat 1 berarti ditambah 1, dapat negatif 3 berarti X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga di sini X tambah 1 sama dengan 0, pindah ruas. X sama dengan negatif 1 atau X kurangi 3 sama dengan 0, pindah ruas X sama dengan 3. Berarti di sini penyelesaiannya itu adalah min 1 atau 3. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 4A. Selanjutnya yang 4B, di sini ada 2 pangkat X kuadrat min 6X sama dengan 1/32. Oke. Nah, di sini 1/32 ini bisa kita pindahkan ke atas ya, atau gini. Ini kan bilangan pokoknya 2, sedangkan di sini 1/32. Tapi kita tahu nih, 32 ini bisa kita jadikan 2 pangkat 5. Berarti kita tulis gini, 2 pangkat X kuadrat min 6X sama dengan 1/32 tadi adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5-nya ini kan bisa kita jadikan 2 dengan cara ini pindah ke atas. Nanti pangkatnya jadi negatif. Berarti 2 X kuadrat min 6X sama dengan 2 pangkat negatif 5. Ini ingat ya, sifat bilangan pangkat. Kalau misalkan ada A pangkat min N, berarti nanti dia pindah ke bawah nih, jadi 1/A pangkat N. Kalau ada 1/A pangkat negatif N, dia bisa pindah ke atas, pangkatnya jadi positif, maka jadi A pangkat N, seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan. Ini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, berarti langsung saja kita tulis pangkatnya. X kuadrat dikurangi 6X sama dengan negatif 5. Boleh pindah ruas. Nah, di sini X kuadrat min 6X, ini negatif, pindah jadinya plus ya, sama dengan 0. Nah, di sini persamaan kuadrat lagi, berarti kita bisa cari tuh perkalian yang hasilnya adalah C-nya yaitu 5, kemudian penjumlahan yang hasilnya itu adalah negatif 6 yang nempel di X. Nah, ini bisa kita dapatkan kan 1 dan 5 ya gitu, 1 dan 5. Nah, tapi kita lihat nih, 1 kali 5 benar 5. Tapi 1 tambah 5 itu adalah 6, bukan negatif 6. Oh, berarti ini karena perkaliannya positif,
Berarti kemungkinan itu ada dua. Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, kita lihat di sini hasil penjumlahannya negatif. Oh, berarti di sini dua-duanya negatif. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat X kurang 1 karena negatif 1 ya. Kemudian X dapat negatif 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini saya pindah ke sini ya. Kita dapat X min 1 sama dengan 0. Ini pindah berarti X-nya sama dengan 1. Atau kemudian di sini X kurang 5 sama dengan 0 pindah ruas. Berarti X sama dengan 5. Maka nilai X yang memenuhi itu adalah 1 atau 5. Nah, ini adalah jawaban soal yang B. Nah, selanjutnya adalah soal yang 4C. Ini ada 4 pangkat 2x kuadrat tambah 2x sama dengan 8. Nah, ini bilangan pokoknya 4 dan 8. Belum sama, tapi 4 itu bisa kita jadikan 2 pangkat 2 dan 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 2 pangkat 2x kuadrat tambah 2x sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian ini bisa saya keluarkan ya jadi 2. Ini kan 2 kali 2x kuadrat berarti berapa? 4x ya, 4x kuadrat, kemudian 2 kali 2x, berarti tambah 4x sama dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini sudah sama bilangan pokoknya, berarti langsung saja kita pangkatnya kita tulis 4x kuadrat tambah 4x sama dengan 3. Ini pindah ruas, berarti 4x kuadrat tambah 4x, ini dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini juga persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya saya pindah ke sini ya. Ini kan ada 4x kuadrat tambah 4x min 3 sama dengan 0. Nah, ini karena yang koefisien x kuadratnya itu bukan 1, seperti soal-soal sebelumnya, dia adalah 4. Ini kita kali dulu sama yang belakang. Nah, ini cara pengerjaan persamaan kuadratnya ya. Berarti kan di sini 4 dikalikan negatif 3, berarti negatif 12 ya. Sehingga di sini kita mencari angka yang kalau dikali itu adalah negatif 12. Jadi kita mencari angka yang kalau dikali itu adalah negatif 12. Dan kalau dijumlah itu adalah 4. Nah, di sini kita bisa dapat 6, 2, 6, 2. 6 kali 2, 12. 6 tambah 2 itu 8. Oh, tidak sesuai. Berarti di sini kita lihat nih. Oh, hasil perkaliannya negatif. Hasil penjumlahannya itu positif. Sehingga nanti di sini itu ada salah satu yang negatif nih. Tapi yang mana gitu. Kita lihat penjumlahannya itu positif. Oh, berarti yang kecil yang negatif. Kayak gitu. Berarti kan 6 kali negatif 2 itu negatif 12. 6 tambah negatif 2 itu adalah 4. Nah, jadi penyelesaiannya itu yang ini jadi seperti ini. Ini kan 4x kuadrat, berarti kita tulis 4x. Kayak gitu, dapat 6, berarti plus 6, kemudian 4x lagi dapat negatif 2, kita tulis negatif 2. Jangan lupa dibagi sama yang nempel di x kuadratnya tadi, 4. Kayak gitu. Nah, nanti ini kan ini apa ya, dari 4x plus 6 sama 4x min 2 nggak ada yang bisa dibagi 4. Nah, 4 ini kita pecah berarti jadi 4x plus 6 4x min 2 per 4 itu kan 2 kali 2. Nah, ini nanti kita bagi. Ini dibagi sama yang ini. Terus yang ini kita bagi dengan yang ini. Kayak gini. Nah, nanti ini jadinya tuh 2x plus 3 gitu ya. 4x bagi 2 kan 2x, 6 bagi 2 3. Kemudian di sini 4x bagi 2 itu 2x. Ini min 2 dibagi 2 itu min 1. Nah, ini penjabarannya untuk soal yang ini. Berarti di sini tuh menjadi 2x plus 3, 2x min 1 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat nih. Di sini kita bisa dapat nilai x-nya. Kan di sini 2x plus 3 sama dengan 0. Pindah ruas berarti 2x sama dengan min 3 gitu ya. Kemudian x-nya berarti ini pindah min 3 per 2. Atau di sini kita dapat 2x min 1 sama dengan 0. Pindah ruas berarti 2x sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 per 2. Sehingga nanti penyelesaian x-nya itu adalah min 3 per 2 dan 1 per 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal 4C.
Nah, di sini 4D soalnya itu adalah 9 pangkat X kuadrat plus 2 sama dengan 27 pangkat negatif 3X. Oke, bilangan pokoknya di sini 9, kemudian yang kanan itu, yang kiri 9, kemudian yang kanan itu 27 gitu ya. Belum sama. Nah, tapi kita tahu nih, 9 itu kan 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3, berarti kita rubah. Kita tulis ya, 3 pangkat 2, kemudian pangkat X kuadrat plus 2 sama dengan 3 pangkat 3, pangkat negatif 3X. Kemudian, ini kita kali pelangi aja, 2 kali X kuadrat, berarti 3 pangkat 2X kuadrat, 2 kali 2, berarti ditambah 4, sama dengan 3, nah ini 3 kali min 3X, berarti min 9X. Bilangan pokoknya sudah sama nih, kita tulis pangkatnya 2X kuadrat tambah 4 sama dengan min 9X. Kemudian dipindahin ke kanan, berarti 2X kuadrat tambah 9X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan di sini persamaan kuadratnya 2X kuadrat tambah 9X tambah 4 sama dengan 0. Berarti kan ini kita kali ya. 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. Kita mencari angka kalau yang dikali itu hasilnya adalah 8, kemudian kalau ditambah itu adalah hasilnya 9. Oh, ini ada 1 dan 8, 1 dan 8. Karena 1 kali 8, 8, 1 tambah 8 itu 9. Nah, di sini berarti kita tinggal kerjakan ya. Karena ini 2X kuadrat, berarti kita tulis 2X dapat 1 tambah 1. Kemudian di sini 2X dapat 8 tambah 8. Ini per 2. Gitu. Kenapa per 2? Karena di sini ada 2X kuadrat. Nah, kalau di sini misalkan 3X kuadrat, berarti 3X per 3 gitu ya. Selanjutnya di antara 2X plus 1 dan 2X plus 8, mana yang bisa dibagi 2? Oh, 2X plus 8. Berarti ini kita bagi. Sehingga ini tetap nih 2X plus 1. Nah, 2X bagi 2X kan X. 8 bagi 2 itu 4 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini saya tulis di sini. Tadi dapat 2X plus 1, X plus 4. Sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya berarti 2X plus 1 sama dengan 0, pindah ruas ya. Ini 2X sama dengan min 1, berarti X-nya 2-nya pindah, min 1 per 2. Atau X tambah 4 sama dengan 0, berarti ini pindah ruas, X-nya sama dengan negatif 4. Berarti penyelesaiannya itu adalah negatif 4 dan negatif 1 per 2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang 4D. Oke teman-teman, cukup sekian belajar bersama kita mengerjakan soal latihan subbab C matematika peminatan kelas 10 dari buku Irama Widya. Nah, di sini kita belajar bersama. Jadi jangan lupa kalau misalkan ada kesalahan atau ada yang kurang, kalian boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tetap belajar dan berlatih matematika. Dadah, sampai jumpa.